Ada yang tanya nih, lunasi hutang dulu atau investasi dulu? To understand, debt is simply money you've borrowed and have to pay back later. And most people will have debt at some point in their lives. Sebelum lanjut, saya disclaimer dulu ya. Video ini membahas hutang yang spesifik, yaitu hutang materi. Dan saya sama sekali nggak menyarankan untuk berhutang. Oke, kembali ke pertanyaan. Lunasi hutang dulu atau investasi dulu? Ternyata pertanyaan ini nggak bisa dipukul rata untuk semua orang cuy, karena tiap orang punya masalah dan situasinya berbeda-beda. Hukum hutang itu adalah jaiz, boleh. Artinya boleh ngutang, boleh tidak sesuai keperluan. Menurut agama pun emang boleh berhutang, tapi wajib dilunasi, dan hutang itu ada adabnya ternyata. Kalau pendapat saya pribadi, tentu aja hutang itu wajib dilunasi dulu, apalagi kalau hutangnya punya bunga. Aturannya memang secara umum kita harus bayar hutang dulu. Contoh hutang yang konsumtif, baru kita mulai berinvestasi. Kenapa? Karena bunga hutang itu biasanya lebih besar dari return investasi kita. Jangan sampai walaupun investasi kita tumbuh pesat, tetap kalah sama besaran bunga yang terus meningkat. Nah, yang jadi masalah adalah kita berharap hasil investasi kita bisa melunasi hutang. Ini yang salah besar. Kalau seperti ini, kita jadi punya mindset sebagai seorang penjudi atau gambler. Karena seorang gambler itu nggak punya manajemen resiko, nggak punya ilmu yang memadai dalam mengambil keputusan, dan lebih mengandalkan perasaan atau perkiraan. Kalau punya mindset itu, bukannya profit dan hutangnya lunas, yang ada malah makin boncos dan hutangnya terus meningkat jadi makin banyak. Jadi hutang bisa kita kelompokkan jadi dua jenis ya, hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif misalnya hutang untuk modal kerja. Namanya produktif ini adalah untuk membeli sesuatu yang membantu kita untuk menghasilkan uang lagi. Biasanya untuk modal kerja, bisnis, atau membangun rumah. Yang jelas dilakukan untuk upaya meningkatkan pendapatan kita. Hutang produktif ini biasanya jangkanya panjang dan bunganya lebih kecil atau sama sekali nggak ada. Biasanya lebih kecil sih dibanding hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini jangka pendek, tapi biasanya untuk membeli kebutuhan tersier yang nilainya terus menurun di masa depan dan nggak menghasilkan pemasukan. Yang mana sebenarnya kalau kita nggak beli nggak apa-apa sih. Hutang konsumtif ini yang mutlak harus kita lunasi dulu. Kalau hutang produktif kita bisa bareng-bareng sembari berinvestasi. Iya betul, kita memang harus pandai menimbang-nimbang itu. Jangan sampai kita memaksakan diri. Oke, kita mau berinvestasi, tapi kita juga harus bisa mengelola utang. Yang kita hindari adalah gara-gara kita memaksakan diri untuk mengalokasikan dana untuk investasi, tapi kita masih punya utang. Akhirnya malah uang kita nggak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ujungnya kita malah utang lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi gali lubang tutup lubang kan? Hutang itu aturan idealnya kurang lebih 30% dari penghasilan bulanan. Jangan lebih besar dari 30% kita untuk membayar cicilan atau tagihan. Karena angka 30% itu masih cukup untuk kita bisa hidup nyaman. Nah, untuk investasi kalau bisa 20%. Jadi 30% untuk utang, 20% untuk investasi, sisanya 50% untuk kebutuhan pokok atau kehidupan sehari-hari. Kalaupun berat banget nih, tapi kalian tetap mau investasi untuk masa depan, kalian bisa lakukan ini. Contoh, gaji kita 1 juta, kemudian tinggal 500.000 yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kurangin investasinya jadi 5 atau 10% aja, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kita mulai sedini mungkin dan disiplin dalam berinvestasi. Gaya hidup jangan berlebihan. Kalau kalian punya pendapatan lebih atau kenaikan gaji, harus tahan-tahan tuh untuk membeli barang-barang yang kepingin dari dulu. Contoh, pengen banget beli handphone atau mobil atau kendaraan yang baru, padahal yang lama masih bisa dipakai. Itu bukan skala prioritas kita untuk saat ini. Jadi tahan gengsinya cuy. Kedua, cermat pakai kartu kredit. Pakai kartu kredit itu memang hak kalian. Emang gampang sih pakai kartu kredit. Mudah banget buat beli barang tertentu karena keinginan sesaat. Contohnya cashback atau hadiah. Bikin kita nggak sadar diri
karena pemakaiannya terlalu mudah, tinggal gesek aja. Tindakan kayak gini bisa menumpuk utang yang besar sampai kita nggak sadar karena saking mudahnya kan. Coba bayangkan kalau kita mengeluarkan uang secara real atau kita punya uangnya, lembarannya, uang kasarnya, itu kita kadang masih mikir-mikir, tapi kalau masih di kartu kadang kita tinggal gesek aja, saking gampangnya sih. Akhirnya saking gampangnya uang yang kita bisa tabung malah kepake untuk bayar cicilan kartu kredit. Ketiga, jangan gali lubang tutup lubang. Penyakit kebanyakan orang itu memiliki sifat gali lubang tutup lubang atau minjem uang baru untuk melunasi utang yang lama. Kalau kita melakukan ini, yang ada kita malah terjebak utang selama-lamanya. Yang keempat adalah catat keuangan. Yang perlu dicatat adalah rekap utang, pengeluaran, dan pendapatan. Jadi kamu bisa tahu mana yang harus dilakukan, mengurangi beban hutang, menekan pengeluaran, atau mendapatkan pendapatan tambahan atau passive income. Terlalu banyak hutang membuat dunia jadi semakin sempit dan rezeki serasa macet sih. Kalau kita menahan diri untuk mengurangi atau melunasi hutang, yang ada malah terhambat rezekinya. Ada masalah di pekerjaan lah, ada kejadian yang gak diinginkan lah. Kebetulan, ya mungkin aja kebetulan. Tapi kalau saya di posisi seperti itu, saya coba introspeksi diri. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. On the scratches, making me